khususnya terkait studi dan juga terkait beasiswa yang SI. Oh, great. Oh ya, cocok banget, Mbak. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang beasiswa SFI. Thank you, Mbak Stefani. Oke. Kita ke Mas mana nih? Mas Muhammad Jono. Halo, Mas Jono. Halo, Mas. Oh, baik. Kita beralih ke yang lain ya. Mungkin Mas Jono lagi ke ambil minum. Kita ke Mas Rama. Halo, Mas Rama. Oh, Mas Rama juga lagi. Oh, oke. Mas Rama. Ya, mungkin terakhir deh. Dari Mas... Mana nih? Mas Amara Faiz. Halo, Mas Amara Faiz. Halo, halo. Maaf, Mas, Mas lagi di jalan. ya nggak apa-apa. Oh, maaf ya. Oh, kalau lagi di jalan, lagi mengendara ya? Iya, Mas Oh, lagi di jalan. oh, Bisa. maaf, maaf, Mas. Yang lain aja ya. Oh ya, makasih ya. Mungkin yang lain aja ya. Fokus aja dulu mengendara. Oke. Oke, yang ada di screen nih. Halo Mas Akbar. Halo Mas Akbar. Yang udah aktifin videonya nih. Halo Bang, Halo, halo. Dari kota mana Mas? dari Sumatera Barat, Oh, oh, Padang. Padang ya? Padang. Nah, ya. Padang. Ya, gimana Mas Akbar? Kenapa pengen ikutan webinar uh, PPI Swedia nih? Baru, mohon maaf Bang, baru join soalnya. Oh, oke, oke. Oke, oke. Baik, baik ini juga sudah 5 menit ya. Mulai aja Mas Erwin. Oke. Mungkin semenit lagi deh. Oke, oke, baik. Udah mulai. Oke. Ya, sebelum kita memulai acara pada kesempatan kali ini, teman-teman peserta di Indonesia dan semua peserta pada webinar kali ini untuk saya bacakan dulu terlebih dahulu aturan main pada webinar ini. Tentunya sebelum memulai, uh, kami memohon untuk semua audio untuk dimatikan atau pada posisi mute. Dan untuk videonya, minta tolong untuk di dalam kondisi on agar kami bisa melihat ya muka teman-teman peserta yang lain. Dan yang kedua, akan ada sesi tanya jawab dari 3 pembicara pada webinar ini. Dan teman kami dari panitia akan mengirimkan ke room chat aturan untuk pertanyaannya, seperti menuliskan nama dan kepada siapa pertanyaannya ditujukan. Ya, baik itu untuk aturan main pada webinar kali ini tidak terlalu banyak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Swedia dan selamat siang untuk teman-teman yang ada di zona Indonesia. Uh, ya, bagaimana kabarnya semua? Ya, mungkin ada teman-teman dari tadi Sumatera Barat. Ada ada tidak teman-teman dari Timur Indonesia Timur ada tidak? Boleh reaction. Nggak ada ya. Oke, dari mungkin dari Kalimantan, Pulau Kalimantan ada tidak? Baik. Dari Sulawesi nggak ada. Dari Jawa, oh ada dari Sulawesi, Salsabila Novayanti. Oke, dari Pulau Jawa, oh oke banyak ya banyak. Oke,
Baik. Mungkin tidak semua pulau saya bisa sebutkan, namun saya berharap semua teman-teman yang ada di Indonesia yang menghadiri webinar pada kali ini dalam keadaan sehat semua dan bisa mengikuti ya inspirational story dari teman-teman pembicara. Dan kami ucapkan apresiasi untuk Perhimpunan Pelajar Indonesia di Swedia atau kita biasa singkat PPI Swedia dengan tentunya kerja keras dan kreativitasnya webinar pada hari ini bisa terlaksana dengan usungan tema Unlocking Path to Excellence, Your Journey to Higher Education in Sweden. Nah, teman-teman, para pembicara yang sangat luar biasa dengan pengalamannya dan pengetahuannya akan sharing pada kesempatan kali ini dengan masing-masing background dan pendidikan yang berbeda. Mohon tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman untuk mute. Terima kasih. Perkenalkan, sebelum saya mulai, saya Erwin akan memandu teman-teman pembicara dan hingga akhir sesi webinar kali ini. Dan sebelum kita mulai, kita masuk acara yang pertama, ada sambutan dari Ketua PPI Swedia. Ya, akan disampaikan oleh Kak Yolan Erlanda. Kepada Kak Yolan, dengan hormat disilakan. Terima kasih Mas Erwin waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Swedia. Selamat siang waktu Indonesia Barat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga rahmat kesehatan bagi kita sehingga kita semua bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati para narasumber, Mas Ihsan, Mas Aldi, dan juga Mas Rihan. Terima kasih sudah bersedia untuk berbagi pengalamannya pada hari ini. Serta tak lupa yang saya banggakan para peserta sekalian. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian calon-calon mahasiswa Indonesia di Swedia dalam kurun waktu 1, 2, atau 5 tahun ke depan. Amin. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Yolan Erlanda. Saat ini saya sedang diamanatkan sebagai koordinator pusat atau biasa disebut Ketua PPI Swedia. Saya saat ini sedang kuliah di jurusan Environmental Studies and Sustainability Science di Lund University dengan beasiswa LPDP. Dan kebetulan juga saya di sini bawa keluarga. Insya Allah kalau teman-teman yang mau kuliah di sini bawa keluarga, Lund cukup kok dengan beasiswa LPDP, dengan living allowance dari beasiswa LPDP. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan PPI Swedia kepada teman-teman semua. Di sini mahasiswa Indonesia di Swedia ini ada sekitar 200 orang, tersebar dari utara sampai ke selatan gitu. Dan jumlah ini terus naik dari tahun ke tahun. Tahun ini adalah yang terbanyak sepanjang sejarah. Dan kita harapkan tahun depan juga terus menciptakan rekor baru gitu. Dari segi jumlah mahasiswa, kita di Swedia ini merupakan yang terbesar seantero Skandinavia. Jadi Denmark kita lebih besar daripada Denmark secara jumlah mahasiswa dari Finlandia, Iceland, Norway, dan seterusnya. Di PPI Swedia kami terbagi ke dalam 5 PPI wilayah. Teman-teman nanti bisa cek Instagramnya nanti di akun IG PPI Swedia itu ada akun PPI wilayah masing-masing, ada PPI Scania, PPI Stockholm, PPI Gothenburg, dan juga PPI Uppsala. Yang pertama itu PPI Scania. Umumnya mahasiswa di PPI Scania ini berkuliah di Lund University, Malmö University, atau World Maritime University. Nah, bergeser ke utara sedikit itu ada PPI Gothenburg, di mana mayoritas mahasiswa di sana berkuliah di Gothenburg University, Chalmers University, termasuk Jönköping University. Kemudian tentunya pasti ada PPI Stockholm, di mana di situ ada Stockholm University, KTH, Karolinska Institute, dan juga ada banyak lagi lah di sana. Dan sebagai catatan bagi teman-teman semua, di Stockholm ini merupakan basis terbesar mahasiswa Indonesia di Swedia. Jadi Stockholm sendiri itu ada sekitar 50 sampai 60 mahasiswa Indonesia di sana. Terus ke arah utara bertetangga dengan PPI Stockholm itu ada PPI Uppsala, di mana mahasiswanya kebanyakan kuliah di Uppsala University, dan lebih paling utara itu ada PPI Norrland. Nah, PPI Norrland ini kebetulan belum ada Instagramnya, nanti baru akan ada, nanti stay tune aja di IG PPI Swedia, nanti akan kita lakukan launchingnya. Di sana mahasiswa kuliah di Umeå University dan juga Luleå University. Teman-teman nanti jika selesai webinar ini masih ada pertanyaan atau seandainya pertanyaannya nanti di via Zoom ini tidak terjawab, bisa DM ke Instagram PPI Swedia atau PPI wilayah yang tadi saya sebutkan. Bisa juga cari jawabannya di website ppisuedia.se.
pun seandainya teman-teman mau cari tahu apakah ada mahasiswa atau alumni yang pernah di jurusan A, B, C gitu di universitas yang teman-teman tuju, itu bisa tanya juga ke kami, nanti insya Allah bisa kami bantu koneksikan berdasarkan database yang ada. Andai kata nih, ternyata pertanyaan teman-teman via DM tidak terjawab, nah itu bisa langsung ke IG saya, nanti bisa saya bantu jawab juga. Nanti saya ketik di situ IG saya Yolan.Erlanda. Khawatir karena memang sistem take over di IG PP Swedia ini bisa memungkinkan ada pertanyaan yang tidak terjawab karena ada masa transisi itu. Jadi nanti kalau misalnya pertanyaan teman-teman tidak terjawab bisa DM ke saya. Terus terakhir info bagi teman-teman semua bahwa selain webinar ini nanti insya Allah kita akan ada webinar susulannya. Jadi stay tune aja di IGPP Swedia, nanti tanggalnya kita umumkan. Mungkin begitu, saya rasa sekian sambutan dari saya. Saya berharap webinar dari kami bisa membantu teman-teman semua mempersiapkan diri untuk berkuliah di Swedia nanti. Oh ya, jangan lupa ini lagi buka ya pendaftaran ke universitas-universitas di Swedia sampai pertengahan Januari nanti. Jadi saya mendoakan teman-teman semua kelak bisa menjadi mahasiswa juga di sini seperti kami dan menjadi bagian dari keluarga besar PP Swedia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang waktu Indonesia Barat. Baik, sangat luar biasa. Terima kasih, Mas Yolan. Ya, baik teman-teman. Terima kasih juga sekali lagi untuk Mas Yolan ya, dan atas pengenalan singkat dari PPI Swedia itu sendiri. Dan bagi teman-teman yang masih penasaran dan ada pertanyaan tentang PPI Swedia, silakan di-follow semua sosial media dari PPI Swedia. Dan mungkin informasi yang pertama, yaitu sudah buka semua yang telah disampaikan oleh Mas Yolan ya, aplikasi untuk universitas di Swedia sudah buka sekarang, dan silakan uh, ya dilengkapi semua berkasnya bagi yang ingin mendaftar. Ya, tanpa berlama-lama rekan-rekan sekalian, kita masuk ke pembicara yang pertama. Nah, nama lengkap beliau adalah Muhammad Iksan, disapa Iksan. Beliau adalah mahasiswa jurusan Mechatronics dari KTH, Royal Institute of Technology, yang masuk pada tahun 2022. Nah, sebelum lanjut master, Mas Iksan telah melakukan banyak proyek, terutama yang berkaitan dengan produk Mechatronics, termasuk robot dan alat-alat elektronik lainnya. Nah, Mas Iksan ini berkuliah dengan uniknya self-funded. Ya, kalau Mas Yolan tadi dengan beasiswa, nah Mas Iksan ini self-funded, sangat luar biasa. Dan di summer kemarin beliau berkesempatan untuk magang atau internship di region Scania, ya di Swedia itu di Swedia. Nah, Mas Iksan ini cocok untuk sharing-sharing terkait story-nya, bagaimana pengalamannya berkuliah di KTH dan untuk pengalaman-pengalaman magangnya, ya kita sambut dengan meriah, Mas Iksan. Dengan hormat disilakan. Nggak bisa ini ya. Karena Ya, kemajuan terima kasih banyak ya Mas Erwin atas sambutannya. Ini kita langsung aja. Ya, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Swedia dan selamat siang untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengisi sesi pertama dari webinar PPI Swedia yang fokusnya pada self-funding dan magang. Lalu inilah sedikit introduction dari diri saya. Terus nama saya Muhammad Ihsan Mandeka, asal saya dari Jawa Barat. Lalu saya sekarang berkuliah di KTH Royal Institute of Technology. Saya dari Mechatronics tahun 2022, jadi saya masuk tahun lalu. Lalu background saya dulu di S1 tuh dari Mechanical Engineer dari ITB tahun 2016. Dan sebelum saya datang ke sini, saya banyak eh, banyak banyak ikut dalam proyek-proyek yang banyak berkaitan dengan pengembangan dari produk-produk ke mekatronik. Itu mulai dari robot, alat-alat kesehatan, atau alat-alat yang lainnya. Lalu kalau dari habis sesi ini, kalau ada yang mau nanya, bisa coba kontak saya lewat LinkedIn atau lewat Instagram saya. Selain itu, saya juga lagi kerja part-time, jadi International Student Ambassador
ambassador di KTH. Jadi kalau calon mahasiswa KTH yang mau tanya-tanya langsung, nanti coba bisa cari di internet, yaitu Asmaster Studies. Atau kalau misalkan nanti ada yang mau datang ke KTH dan butuh jadi guide, nanti saya bisa bantu juga untuk jadi guide-nya. Lalu inilah konten presentasi pada pagi hari ini yang akan saya bicarakan. Itu ada 3 topik. Itu pertama tata cara pendaftaran, lalu self-funding, lalu magang. Yang pertama itu tata cara pendaftaran. Ya, jadi pendaftaran di universitas di Swedia itu cukup mudah karena semua universitasnya itu semua pendaftarannya sudah terintegrasi pada satu website dan satu prosedur yang sama. Jadi beda dengan universitas-universitas di Eropa atau universitas di Jepang yang pendaftarannya itu masih sendiri-sendiri gitu loh. Nah, jadi yang pertama kali kalian perlu lakukan tuh kalau mau daftar, kalian harus buka di website University of Admissions yang kalian bisa buka di sini. Dan dari ketika kalian masuk, kalian perlu login dan kalian isi data diri kalian. Lalu setelah kalian isi data diri, kalian bisa pilih jurusan dan pilih universitas yang kalian mau. Di sini kalian bisa pilih semua jurusan dan semua mata kuliah semua jurusan dan semua course yang ada di Swedia. Dan di sana pula kalian bisa melihat seberapa banyak course yang perlu kalian ambil untuk bisa lulus master atau S1. Lalu kalian juga bisa melihat berapa banyak uang yang perlu dibayarkan ketika kalian ingin berkuliah di universitas tersebut. Kalian bisa pilih sampai 4 jurusan dan kalian perlu prioritaskan jurusan mana yang kalian mau ambil. Lalu yang ketiga, kalian upload dokumen yang di bagian dokumen yang nantinya akan kita bahas. Lalu yang keempat, kalian perlu bayar admission fee sebesar 900 SEK atau kurang lebih 1,3 juta. Kami ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lalu berikut dokumen yang perlu disiapkan untuk diupload di website. Jadi bisa kita bagi dalam 2 bagian, yaitu dokumen umum dan dokumen khusus jurusan. Jadi di dalam dokumen umum itu kalian perlu persiapkan ijazah, transkrip akademik, paspor atau ID dokumen dan sertifikat bahasa Inggris. Nah, jadi keempat persyaratan ini adalah persyaratan umum yang hampir semua universitas semua universitas itu perlu kita persiapkan. Lalu setelah itu ada dokumen khusus jurusan yang kalian perlu baca nih secara detail sebenarnya jurusan yang kalian minta tuh perlu apa aja. Dan contohnya di jurusan yang saya ambil, saya itu perlu mempersiapkan CV, motivation letter, IELTS atau TOEFL yang IBT. Dan pada kasus saya masukin IELTS dengan persyaratan 6,5, lalu ada recommendation letter dan ada a summary sheet. Ada beberapa hal penting yang perlu kalian perhatikan saat pendaftaran. Yang pertama yaitu nama dan tanggal lahir harus sama. Yang ini sangat berlaku untuk semua dokumen yang akan kalian kirimkan. Lalu yang kedua, uang pendaftaran tidak bisa direfund kalau misalnya kalian nggak lulus. Lalu yang ketiga, semua dokumen yang kalian kirim itu perlu dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dari sekarang kalian lihat ijazah belum bahasa Inggris,
sebaiknya kalian langsung minta ke universitas kalian. Lalu yang keempat, jangan ragu. Kalau misalkan kalian masih nggak tahu nih, kalau ada hal-hal ragu tentang pendaftaran atau tentang jurusan, kalian langsung aja kirim email ke penanggung jawab setiap jurusan yang ada di universitas, karena hampir semua universitas itu punya orang-orang yang sudah ditugaskan untuk jawab-jawab pertanyaan kalau misalnya kalian nggak tahu. Lalu yang terakhir, prioritas di jurusan itu sangat sangat penting. Jadi ketika kalian masukkan 4 jurusan yang kalian mau pilih, kalau bisa diprioritaskan dari yang paling kalian mau sampai yang paling tidak kalian mau. Lalu kita akan masuk ke bagian kedua presentasi pada pagi hari ini, yaitu self-funding. Jadi saya berkuliah di sini dengan self-funding. Jadi tahun 2022 itu saya udah coba daftar banyak beasiswa dan nggak ada yang dapat. Dan pada tahun itu juga LPDP lagi sangat sedikit yang khususnya untuk yang ke KTH. Jadi pertanyaan pertama yang kita tanyakan pada saat kita mau self-funding itu adalah seberapa banyak sih uang yang perlu dipersiapkan untuk kita lulus dan kita selesai. Nah, jadi ketika saya menganalisis hal itu, saya analisis dari total biaya itu dalam 3 bagian, yaitu saya bagi dari uang kuliah, uang untuk biaya hidup, dan uang pengeluaran awal. Dan uang kuliah dan uang pengeluaran awal itu adalah adalah suatu biaya yang fix, yang artinya yang tidak akan bisa kalian atur seberapa banyak atau seberapa sedikit yang perlu kalian keluarkan. Jadi selama 2 tahun itu uang kuliah di Swedia itu sekitar 310.000 SEK ya pada tahun 2002 dan 342.000 SEK pada tahun 2023 atau sekitar 450 juta sampai 496 juta. Ini dengan konversi 1 SEK sebesar 1.450. Lalu untuk pengeluaran awal, yaitu untuk tiket pergi itu sekitar 6.900 SEK, dan itu tiket yang paling murah karena kemungkinan besar kalian akan pergi di bulan Agustus, dan di bulan Agustus tersebut tiket cukup mahal. Lalu dari pengeluaran awal, pengeluaran buat settle seperti kalian beli panci, kalian beli tempat makan, kalian beli rice cooker itu sekitar 3.000 sampai 4.000 SEK. Dan untuk kalau kita tambahkan itu pengeluaran fix yang perlu kalian keluarkan itu sebesar 352.000 SEK atau sekitar 510 juta. Dan selama kalian di sini dan uang 510 juta itu hampir fix. Jadi minimal paling kecil kalau kalian tidak mau mengeluarkan biaya hidup, kalian perlu persiapkan 510 juta. Lalu pertanyaan keduanya, seberapa banyak sih uang biaya hidup yang perlu kalian keluarkan setiap bulannya atau selama 2 tahun? Nah, jadi dari data Migration Expertise tahun 2023, uang yang perlu kalian persiapkan itu harus sebesar 9.450 SEK atau 13,7 juta. Nah, ini juga jadi syarat kalau misalkan ketika kalian sudah daftar, kalian perlu ada uang sebesar 9.450 per bulannya selama 1 tahun atau selama masa residence permit yang akan kalian daftar. Lalu dari KTH, mereka merekomendasikan itu punya uang sebesar 9.050 atau sampai 12.000 atau sebesar 13,1 juta sampai 17,3 juta. Nah, ketika saya pertama kali ingin untuk pakai self funding, saya tuh merencanakan bahwa saya akan menghabiskan sebesar 8.650 SEK per bulan. Dan
Ini bisa kalian lihat yang warna merah di sini tuh akomodasi, warna ungu tuh food atau makanan, warna hijau itu transportasi, warna biru itu internet, dan warna orange itu yang lain yang lain-lain. Dan bisa kalian juga lihat di sini bahwa sebenarnya sebagian besar keuangan itu akan habis dari akomodasi. Jadi akomodasi itu adalah yang paling besar selama kalian hidup. Dan di sini dari rencana awal saya udah merencanakan bahwa saya akan banyak makan sendiri atau banyak masak. Jadi bisa dilihat ini bisa bisa berkurang jadi 1.500. Nah, lalu setelah saya hidup 1 tahun lebih, saya bisa menekan dan apa ya? Saya bisa mengurangi pengeluaran yang awalnya saya rencanakan. Dan bisa kita lihat di dua gambar ini bahwa pada 10 bulan awal saya menargetkan maksimal 7.600, yaitu atau sekitar 11 juta 11 juta rupiah. Dan pada saat ini saya pengeluaran per bulan saya itu yaitu sebesar 7,8 juta. Dan di sini kenapa bisa murah? Karena akhirnya saya putusin untuk pindah ke akomodasi yang jauh dari kampus, sekitar 1 jaman. Jadi apa ya, pengeluaran per bulan ini bisa jauh lebih murah. Nah, dari pengalaman tersebut dan dari perhitungan dari migration expert, bisa kita lihat bahwa biaya hidup itu bisa bisa berubah dari antara 93,6 juta per tahun sampai 207 juta per tahun. Dan kalau kita hitung selama 2 tahun kalian kuliah, kalian itu kalian itu perlu mempersiapkan sebesar 187 juta sampai 14 juta. Nah, jadi dari total semua biaya ini kalian bisa melihat bahwa range untuk kuliah di sini selama Savani itu dari sekitar 700 juta sampai 900 juta. Dan kalau ditanyakan apakah ini mahal atau enggak, sebenarnya kalau kita lihat secara perhitungan untuk kuliah dibandingkan di Indonesia, ya kuliah ini cukup mahal. Cuman sebenarnya tidak mahal-mahal banget, itu karena kalau kalian melihat orang yang ngambil dokter orang yang ngambil dokter di swasta di Indonesia itu juga sekitar 1 M. Lalu kalau misalnya kalian lihat universitas-universitas Eropa lainnya itu lebih mahal daripada kalian daftar di universitas di Swedia. Mungkin universitas yang lebih murah itu cuman di Jepang, seingat saya Jepang, atau mungkin kalian kalau mau ke Malaysia. Nah, cuman Jepang itu enggak jauh beda, cuman perbedaan paling besar tuh di biaya hidup. Tapi selain dari itu kayak di Amerika, di Inggris, di Swiss itu semua lebih mahal dari Swedia. Nah, sebenarnya apa sih keuntungan dari self funding itu? Nah, jadi sebenarnya ada 3 hal yang dari opini saya itu ada 3 keuntungan nih dari kalian bisa ambil kalau misalnya kalian mau memutuskan untuk self funding. Dan dari tiga keuntungan ini, sebenarnya keuntungan paling utamanya itu yaitu kesempatan kerja setelah kuliah. Nah, jadi kalau kalian self funding ini kalian nggak ada ikatan kerja atau nggak ada ikatan kontrak. Nah, jadi kalian bisa lebih bebas apa yang lebih bebas untuk kalian putuskan, kayak
kalian datang ke sini tuh untuk apa? Kayak untuk tinggal di sini, untuk main-main, untuk ya nggak mau belajar. Nah, itu juga itu pun lebih bebas. Dan kalian bisa punya kesempatan untuk kerja dan penghasilan dari kerja di sini tuh cukup 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 besar juga. Eh, Lalu pertanyaan selanjutnya yang akan kita tanyakan pada saat kita pada saat kita mau self funding tuh pasti kalian akan tanya sih, sebenarnya apakah self funding itu worth it? Nah, ada 3 hal yang perlu kalian consider saat kalian mau kalian mau ambil self funding itu. Yang yang ke satu itu yaitu biaya. Nah, jadi seperti yang sudah saya jabarkan kemarin, sudah saya jabarkan tadi, jumlah uang yang perlu kalian persiapkan itu cukup banyak. Lalu yang kedua itu kalian perlu tahu tujuannya tuh apa sih? Kayak maksudnya maksudnya tuh ada nggak tujuan yang mengharuskan kalian untuk cepat-cepat ambil kuliah dalam self funding atau enggak? Lalu yang ketiga kalian juga juga harus pertimbangkan sebenarnya ada nggak sih opportunity yang kalau misalkan kalian udah selesai kuliah kalian bisa kerja di sini atau enggak. Dan eh, ini tuh hal yang penting karena eh, kalian juga perlu pertimbangkan apakah penjurusan kalian itu punya kesempatan kerja atau kesempatan yang lebih besar saat kalian pergi ke suatu negara. Ya, seperti contohnya aja kalau misalkan kalian mau fokus di sastra Jawa dan kalau opini saya ya kalian nggak tidak perlu ambil sastra Jawa di Swedia gitu loh. Karena opportunity-nya kurang ada. Nah, eh, lalu untuk mengurangi self funding tersebut, jadi ada 3 opsi yang bisa kita lakukan, yaitu kerja magang atau part time. Dan pertanyaan pertama yang bisa kita tanyakan dari kerja magang part time ini adalah apakah kita bisa kerja magang atau part time sebagai mahasiswa. Dan kalau di Swedia sendiri kalian selama kalian jadi mahasiswa kalian itu sudah dapat sekaligus yang namanya izin izin kerja. Nah, jadi ini hal yang nggak sama dengan universitas di Eropa yang lain, yang kalau kalian misalkan kerja, kalian akan dibatasi seberapa banyak waktu kerja kalian selama kalian masih jadi mahasiswa. Nah, cuman pertanyaan kedua lagi, apakah kuliahnya akan terganggu atau enggak? Pertanyaan ini bisa apa ya? Pertanyaan ini tuh sangat beda kalau kalian tanyakan dengan masing-masing jurusan. Karena setiap jurusan itu punya kesibukan yang nggak sama. Dan kalau di jurusan saya itu cukup sibuk, jadi kuliahnya hampir pasti akan terganggu. Nah, inilah contoh part-time dan contoh magang yang bisa kalian lakukan. Dan ini contoh part-time yang pernah saya ikuti. Dan ya, eh, dan alhamdulillah pada di bulan Juni yang lalu saya dapat kesempatan magang di perusahaan Scania, yaitu satu perusahaan yang leading di bisnis tentang truck. Saya masuk ke divisi drivability dan gear logic, yang di sana saya banyak kerja tentang simulasi logik atau software untuk aplikasi pada di truck. Lalu saya juga buat test cases untuk evaluasi dari logik dari software itu. Lalu kerjanya tuh sangat enak karena kerja di Swedia itu sangat memperhatikan work life balance, yang dimana kalian tuh apa ya, kalian tuh akan punya pola pikir bahwa kerja itu tuh untuk hidup. Dan ini hal yang nggak sama kalau kalian lihat di pola pikir di Cina, di Jepang, atau di Amerika, yang mereka itu punya pola pikir bahwa hidup itu untuk kerja. Dan sebagai contohnya lagi,
sebagai contohnya lagi bahwa kerja di pada saat saya kerja saya nggak ada apa ya, nggak ada batas waktu di mana kita perlu masuk kantor tuh jam berapa, dan cuman mereka itu sudah ngasih kepercayaan bahwa kita tuh punya komitmen, sama kita tuh punya punya apa ya punya punya skill yang eh, punya komitmen dan punya skill yang pas gitu kalau kalau kita mau kerja di sini. Lalu dari magang tersebut kita bisa dapat koneksi dan pengalaman kerja. Lalu pada saat saya magang saya juga dapat dapat gaji, dan gajinya juga cukup besar. Dan maksudnya kalau kita bandingkan dengan uang biaya per bulan beasiswa, itu gajinya lebih besar. Lalu kita juga bisa dapat koneksi untuk tesis yang 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 nantinya tesis itu juga bisa dibayar kalau kita tesis di perusahaan. Eh, Lalu bagaimana sih caranya daftar magang? Jadi cara daftar magang tuh cukup gampang. Kalian tinggal apply aja di di bagian-bagian yang di bagian-bagian yang buka. Cuman yang perlu kita tahu tuh adalah informasi dari perusahaan apa aja yang pas sama opportunities, dan yang pas sama jurusan kalian. Dan hal tersebut bisa kalian cari di LinkedIn, career fair, atau company website. Dan kalian perlu coba ikut di career fair, coba buka di company website itu, karena kalian akan disuruh buat cover letter, dan kalian akan perlu buat motivasi kayak kenapa kalian pantas magang magang di sini. Dan tiga hal ini terlihat gampang, cuma akan jadi hektik atau chaos saat kalian coba cari-cari magang sambil kuliah. Dan kuliah di Swedia ini cukup full, jadi tidak semudah itu kalian punya apa ya, kalian bisa meluangkan waktu buat daftar magang sama yang lainnya. Lalu ini ada sedikit tips dari saya kalau ingin mencari magang. Yang pertama itu daftar secepatnya. Nanti kalau kalian masuk, mungkin kalian mulai daftar sedikit dari bulan Desember. Lalu yang kedua, buat motivation letter yang pas. Yang ketiga yaitu bagusin LinkedIn plus CV diperjelas. Maksud diperjelasnya itu kalian perlu menjelaskan apa kontribusi kalian, kayak jadi jangan cuma sombong-sombong, tidak ada sombong-sombong tapi nggak ada manfaatnya. Lalu kalian bisa searching opportunity yang banyak yang ada di yang yang ada di Swedia, adanya apa aja. Dan yang paling akhir, kalian bisa tanya ke profesor atau teacher, sebenarnya ada nggak opportunity untuk magang pas kalian lagi di lab. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ada sesi tanya jawab, dan nanti kalau ada yang mau tanya kita bisa lanjut aja di sesi tanya jawab. Ya, saya akan kembalikan ke Erwin. Terima kasih banyak Mas Iksan ya. Sangat luar biasa penjelasan dari beliau, sangat detail tentang bagaimana pendaftaran untuk universitas di Swedia dan juga pengalaman magangnya. Nah, tanpa berlama-lama, kita yang pertama membicarakan tentang bagaimana self-funding untuk skema berkuliah di Swedia. Nah, yang kedua ini pembicaranya tidak kalah luar biasa. Beliau merupakan salah satu mahasiswa dari Lund University untuk program Master Sociology of Law, dan mempunyai pengalaman di bidang public policy tentunya, regulatory affairs, dan government relations di beberapa perusahaan teknologi level global. Antara lain platform belanja online berwarna orange di Indonesia dan Quasar Technology. Saat ini beliau menjadi penerima dari beasiswa SISGP atau Swedish Institute Scholarship for Global Professionals.
Mari kita sambut bersama dengan antusias Kak Aldi Anggriawan. Dengan hormat disilakan. Halo Mas Aldi. Halo, terima kasih banyak Mas Ya, Erwin. Mau tanya ini apa slide saya sudah kelihatan ya? udah kelihatan kok Mas. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah mau join di acara PPI webinar ini. Oke, jadi tadi sebelum mulai mungkin perkenalan diri sedikit. Terima kasih Mas Erwin sudah dikenalkan. Saya sekarang berkuliah di Lund University di program Sociology of Law. Sebelum datang ke Swedia, saya bekerja sebagai Global Policy Manager di Shopee dan Kuaishou Technology. Gitu. Oke. Jadi di sesi kali ini apa sih yang mau dibahas? Yang pertama, perkenalan tentang SISGP. Yang kedua, bagaimana persiapannya. Di sini juga saya nanti akan bahas dokumen apa aja yang perlu di-submit dan juga tips-tips untuk masing-masing dokumen gitu. Lalu di bagian ketiga, self-reflection, di mana saya akan lebih ke sharing pengalaman saya sebagai pencari beasiswa, sebagai pendaftar SISGP, dan juga nanti bahas sedikit sebagai mahasiswa atau pencari beasiswa yang sudah memiliki pengalaman kerja beberapa tahun. Gitu. Oke, sebelum masuk ke sesi pertama, mungkin saya mau tahu nih, teman-teman di sini udah ada yang pernah dengar atau tahu gak sih beasiswa SISGP gitu. Mungkin bisa di chat di sini. Saya mau tahu nih apa aja kira-kira yang teman tahu. Oke, sudah. Oke. Oke. Jadi oke, bagus. Jadi kalau emang sudah ada beberapa yang sudah tahu, mungkin juga sudah pernah cek juga ya di si.si, di situ infonya lengkap. Saya langsung mulai aja. Oke. Jadi apa sih beasiswa SISGP itu gitu. Jadi beasiswa SISGP itu beasiswa untuk student yang akan berkuliah master di program-program di Swedish Universities gitu ya. Dan program tersebut harus eligible untuk program SI gitu. Nah, semua program studi baik itu 1 tahun dan 2 tahun akan di-cover oleh beasiswa. Lalu untuk siapa beasiswa ini? Beasiswa ini untuk kalian yang minat untuk daftar uh, di universitas di Swedia dan sudah keterima dan liable untuk membayar, yang artinya kalian sudah dinyatakan keterima dan baru bisa eligible untuk dievaluasi oleh beasiswa SISGP. Lalu yang ketiga, kalian sudah memiliki pengalaman kerja dan kepemimpinan. Gitu. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Tujuannya apa sih dari beasiswa ini gitu. Jadi tujuan utama dari SI itu secara besar adalah mereka mau membuat network dari future global leaders yang emang itu yang mereka punya objektif align dengan SDGs gitu. Dan di sini juga disebutin kalau mereka expect dari global leaders ini untuk drive pembangunan di home countries mereka di masing-masing negara mereka. Berarti dalam konteks ini Indonesia gitu. Ini menarik kalau teman-teman ngecek di tahun sebelumnya atau di 2 tahun sebelumnya, ini SDGs mention home countries and regions. Nah, kalau di tahun ini mereka hapus regions itu, mereka fokus ke home countries, jadi mungkin ini bisa jadi pertimbangan teman-teman ketika teman-teman mempersiapkan aplikasi gitu dan menuliskan motivation letter untuk bisa lebih fokus ke Indonesia. Oke, benefitnya apa dari beasiswa ini? Yang pasti tuition fee di cover dan langsung ditransfer oleh SI ke kampus. Lalu tiap bulan itu akan dapat living cost coverage sekitar 12.000 SI Kron, itu mungkin sekitar 16 sampai 18 juta rupiah ya per bulan gitu. Nah, ini akan ditransfer tiap bulan. Lalu akan ada travel grants, ini untuk cover biaya perjalanan dari Indonesia, dari home countries ke Swedia. Ini akan dibayarkan sekali ketika teman-teman
eh, kayaknya ini reimbursement deh. No. Ketika teman-teman sampai di sini dan akan dibayarkan oleh SI setelah kalian sampai gitu. Nah, ini dibayarkan sekali, jadi kalau teman-teman bisa dapat tiket yang murah, ini bisa jadi tiket pulang pergi. Tapi kalau teman-teman ternyata dapat tiket yang mahal, berarti uh, tiket pulangnya pakai tabungan sendiri, begitu ya. Lalu network opportunities, SI memberikan platform namanya NFGP. Lalu kalian punya kesempatan, recipient awardee punya kesempatan untuk join di acara tersebut, menyelenggarakan event dan lain-lain. Dan juga setelah lulus juga masih dalam network ini sebagai alumni dan bisa join di acara-acara SI baik di Swedia maupun di luar Swedia gitu. Dan juga penerima beasiswa juga akan mendapatkan insurance. Jadi ketika teman-teman sakit atau kena kecelakaan, dan itu akan di-cover oleh insurance dari SI. Nah, ini untuk memberikan gambaran competitiveness dari beasiswa ini ya gitu. Jadi teman-teman untuk peminat SI nanti akan berkompetisi dengan pendaftar dari 41 negara. Jadi SI nggak menjelaskan kalian akan saingan dengan sesama Indonesia atau sesama program yang sama yang kalian minati, tapi mereka cuma mention dari 41 negara itu. Nah, kalau bisa dilihat dari sini, saya cuma rekap ke 4 tahun ke belakang. Jadi dari tahun 2020 sampai tahun 2023, rata-rata pendaftar itu sekitar 7.000 sampai mendekati 10.000 gitu. Dan kalau dilihat dari total penerima, walaupun SI bilang di website kalau mereka menargetkan tiap tahun rata-rata 350 penerima, tapi kenyataannya angkanya bisa di atas maupun di bawah itu gitu. Jadi faktornya banyak. Misalnya faktor-faktor penerima dari jurusan yang mahal-mahal, jadi mungkin di tahun itu akan lebih sedikit gitu dibanding tahun ini. Nah, tahun saya sendiri yang dapat itu di bawah 300, satu orang di bawah 300, jadi 299. Untuk acceptance rate-nya bisa dilihat ini rata-rata dari 3 sampai 5%. Jadi ya teman-teman bisa dapat bayangan ya. Ini cukup kompetitif beasiswa SI ini. Dari Indonesia sendiri dari tahun 2020 ada 13 mahasiswa yang dapat, tahun 2021 ada 9, tahun 2022 dan 2023 ada 7. Angkanya memang makin menurun, tapi semoga tahun depan bisa lebih banyak yang dapat gitu. Jadi SI secara eksplisit memang nggak mention mereka prefer negara mana aja. Jadi selalu ada kesempatan untuk Indonesia naik lagi, jadi mungkin bisa balik ke 13 lagi di tahun depan, jadi 2 kali lipat. Dan itu kayaknya tergantung dari masing-masing aplikasi dari student di Indonesia ya, seberapa kompetitif aplikasi tersebut. Nah, ini foto saya dan teman-teman penerima tahun ini. Jadi SI menyelenggarakan welcoming event di Stockholm. Jadi kami baik dari Stockholm maupun dari kota-kota di luar Stockholm, terutama saya dari selatan itu diongkosin oleh SI datang ke Stockholm untuk bertemu di acara itu, dan di sini pertama kalinya juga kita ketemu dengan beberapa teman yang kuliah di kota lain gitu. Oke, ini tanggal-tanggal penting untuk teman-teman yang minat SI. Jadi sekarang sudah bisa mulai daftar untuk master program, daftar kuliah tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ihsan lengkap. Dari 16 Oktober sampai pertengahan Januari tahun depan, teman-teman sudah bisa memilih berdasarkan prioritas, lalu siapin dokumen-dokumennya dari sekarang. Lalu SI sudah bisa juga, jadi secara bersamaan, ketika di sini teman-teman nggak mesti nunggu hasil dari Univ Admission, teman-teman udah bisa mulai daftar SI gitu. Itu dibuka 1 November kemarin sampai 28 Februari tahun depan. Untuk portalnya sendiri akan dibuka dari 14 sampai 28 Februari, tapi dari 1 November teman-teman udah bisa mulai download template-template CV, dokumen-dokumen yang harus disubmit. Jadi teman-teman udah bisa siapin dari sekarang semuanya. Gitu. Lalu tanggal 21 Maret nanti akan terima Univ Admission. Hasil teman diterima di kampus mana, setelah teman sudah jelas keterima di kampus mana, baru SI mulai mengevaluasi dokumen-dokumen teman-teman
dan tanggal 25 April akan ada pengumuman SI beasiswanya. Gitu. Lalu untuk mempersiapkan beasiswa ini, apa sih dokumen yang harus disiapkan? Yang pertama CV, yang kedua reference letters, yang ketiga bukti pengalaman kerja dan kepemimpinan, yang keempat motivation letter. Nah, kalau untuk CV sendiri, ini teman-teman nggak usah siapin template sendiri gitu. Jadi SI sudah provide template sendiri. Jadi teman-teman tinggal pakai template itu. Di sini juga SI juga sudah bilang nggak recommended untuk lebih dari 3 pages gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tetap kekeh mau lebih dari 3 pages di 5 pages gitu. Jadi ya isi CV yang di halaman keempat dan halaman kelima nggak akan dibaca gitu sama SI. Jadi yang penting buat mereka juga 3 pages. Jadi kalau bisa teman-teman pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi itu semua dirangkum dalam dan harus cukup 3 pages atau di bawah atau kurang. Tipsnya percaya diri sama pencapaian teman-teman gitu. Dari scale apapun, dari level lingkungan rumah gitu, dari level nasional atau internasional gitu, teman-teman pede gitu. Jadi di sini teman-teman harus masukin pengalaman kerja, teman-teman harus masukin pengalaman berorganisasi. Kalau dari pengalaman saya dan teman-teman yang sudah penerima dan saya ngecekin juga dari apa namanya di YouTube gitu, mereka banyak yang masukin pengalaman dalam kegiatan Karang Taruna gitu, lalu juga serikat pekerja di kantor mereka gitu kan, itu di luar dari pengalaman kerja mereka. Jadi apapun yang teman-teman kerjain, kemungkinan besar, dan teman-teman harus baca juga mengenai SDGs, kemungkinan besar pasti ada hubungan dengan SDGs gitu. Jadi SDGs ini adalah sebuah goals yang dicanangkan oleh UN dan itu dibuat secara holistik. Jadi kalau teman-teman rajin-rajin riset tentang SDGs itu udah bisa dibilang mungkin yang teman lakuin udah ada hubungannya gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet pilih yang paling complicated, yang paling ini. Jadi pede aja sama yang teman-teman lakuin. CV ini juga harus align dengan other documents. Jadi nanti akan ada juga submit pengalaman kerja, ada submit reference gitu. Nah itu kalau bisa harus konsisten dengan CV. Gitu. Oke, referensi harus ada 2. Satu itu diwajibkan dari konteks pekerjaan ya, dari pekerjaan gitu. Jadi bisa part time, bisa full time gitu. Tapi kalau ngomong part time terus juga ditulisnya jamnya 40 jam seminggu itu nggak masuk akal juga. Jadi nanti teman-teman bisa tulis di situ ada penjelasan apakah itu part time atau full time employment gitu. Lalu di surat di referensi kedua itu bisa dari akademik atau bisa dari another work experience. Cuman emang di sini SI sudah bilang mereka encourage kalau salah satu dari reference itu akan punya nilai plus kalau datang dari kegiatan dari organisasi sosial. Gitu. Jadi kegiatan yang teman-teman lakukan di luar organisasi di luar kegiatan kantor gitu. Di sini bisa kelihatan kalau SI ini mencari orang-orang yang selain achieve di bidang kerjaan juga bisa dibilang rajin networking gitu loh, dan achieve dalam konteks di luar kerjaan. Tipsnya, contact your reference as early as possible gitu. Jadi jangan nunggu SI dibuka. Kalau teman-teman udah mau ikutin SI tahun depan, kalau bisa kontak akrab sama bos, sama teman-teman kantor, sama HR gaul terus. Ya kalau bisa sih emang diminta dari sebuah hubungan yang genuine ya, jangan cuma ketika butuh doang gitu. Jadi ketika teman-teman jelasin ke reference tentang niat kuliah, tentang apa sih yang mau dimasukin ke dalam surat rekomendasi teman-teman gitu kan, ingetin mereka kalau teman-teman ini pernah punya achievement A, B, C di organisasi itu. Jadi ketika mereka nulis surat rekomendasi, mereka akan masukin itu gitu. Nah ini juga relate ke tips kedua.
kalau bisa ketemu ya. Walaupun sekarang memungkinkan kalau teman-teman kontak dari jarak jauh gitu kan. Tapi enaknya ketemu. Kalau saran saya sih ketemu karena teman-teman bisa ngobrolin itu gitu. Tapi kan tapi juga praktiknya sebenarnya em, dari apa orang yang kasih rekomendasi ini kemungkinan besar adalah orang yang sibuk ya. Jadi banyak juga dari mereka yang akan minta tulis sendiri. Nah, di situ sebenarnya nggak apa-apa juga tulis sendiri, nanti mereka tinggal tanda tangan. Yang penting asalkan ya itu dapat konsen dari mereka apa yang diisi gitu. Kalau teman tulis nggak ada juga mereka juga kemungkinan besar nggak mau tanda tangan juga kan. Terus harus align dengan CV. Jadi kalau bisa ini dari organisasi yang teman-teman mention di CV. Nah, terus yang dokumen ketiga itu bukti dari pengalaman kerja dan kepemimpinan. Teknisnya ini sudah ditulis, harus diketik, harus diprinted, ditandatangan, diupload lagi jadi sebagai dokumen PDF gitu. Work dan leadership di sini sebenarnya konteksnya nggak harus pekerjaan formal setelah lulus kuliah ya. Jadi kalau teman-teman punya pekerjaan ketika teman-teman berkuliah gitu, part time, magang dan itu recorded dan bisa divalidate, teman-teman bisa masukin itu sebagai sebagai pengalaman kerja. Dan untuk kepemimpinan, teman-teman nggak harus memimpin sebuah tim bentuknya. Jadi nanti teman-teman bisa milih juga kalau emang teman-teman punya pengalaman memimpin project, baik itu project kampus maupun project di organisasi atau di kampus, atau project-project ketika teman-teman di kantor ataupun di organisasi di luar kantor gitu. Poin pentingnya adalah yang penting itu bisa divalidasi dengan stempel dan tanda tangan dari orang terkait gitu, dari orang yang eligible untuk tanda tangan itu, yaitu bos ataupun HR ataupun dari dosen gitu yang kira-kira eligible untuk tanda tangan. Lagi-lagi sama tipsnya, jangan tunda-tunda untuk minta ini kontak secepat mungkin. Dan untuk hemat waktu, kalau saya sih waktu itu kalau saya orang yang kasih saya referensi itu orang yang sama juga untuk kasih proof of work and leadership gitu, karena kebetulan saya kerja di kantor yang sama dengan beliau dan juga berorganisasi juga dengan orang yang sama juga gitu. Harus lain dengan CV. Lalu yang ketiga motivation letter. Motivation letter itu infonya belum ada sampai sekarang. Kemungkinan teman-teman baru bisa lihat nanti di 14 Februari ketika portal aplikasi beasiswa sudah dibuka gitu. Tapi kalau lihat sih kemungkinan masih harus relate itu ke SDGs, karena tadi objektif dari SI itu masih heavily going to the SDGs objektif ya gitu. Terus juga pertanyaannya kemungkinan berubah. Saya sebagai orang yang daftar di SI 3 kali, 2 kali gagal di 2021 2022, baru berhasil di percobaan ketiga, gitu saya notice ada perubahan pertanyaan di motivation letter gitu. Di tahun 2021 2022 mereka tuh fokus ke pertanyaan relate SDGs dengan kontribusi setelah lulus kuliah. Tapi kalau yang di tahun 2023 saya ingat mereka itu menanyakan tentang kontribusi yang sudah saya lakukan. Jadi bisa dilihat yang di tahun sebelumnya itu fokus ke depan, tapi yang sekarang itu lebih ke hal-hal yang sudah konkret yang pernah kita lakukan dan ngerelate itu ke SDGs. Gitu. Oke, ini sharing pengalaman. Jadi kalau ditanya kenapa saya gagal di SISGP 2021-2022, sejujurnya saya nggak tahu gitu. Karena SI nggak share, nggak kasih akses kita untuk tahu kenapa alasan kita gagal. Kita di ghosting aja gitu kalau gagal. Tapi kalau dapat baru dihubungin gitu. Tapi kalau saya ingat-ingat apa yang saya lakuin berbeda sehingga saya punya hasil yang berbeda, itu di tahun 2023
ini saya udah point out ada 3 poin yang kemungkinan besar merubah hasil dari attempt ketiga saya ini gitu. Yang pertama, saya fokus ketika relatein SDGs di motivation letter itu saya fokus ke role saya di pekerjaan gitu. Sebelumnya saya ketika relate ke SDG saya fokus ke kontribusi dari perusahaan saya, dari organisasi saya gitu. Waktu itu saya memilih SDGs goal 9 kalau nggak salah. Itu karena perusahaan saya di perusahaan teknologi, jadi saya fokus ke teknologi bla bla bla. Dan itu saya nggak dapat. Tapi ketika di tahun 2023 saya fokus ke role saya, yaitu di mana saya bisa ngebantu dari ngebantu perusahaan ini untuk achieve goals mereka terkait SDGs. Nah, di situ ketika saya pikir-pikir lagi, ternyata saya harus geser nih dari SDG 9 ke SDG 16 karena SDG 16 ini lebih relate ke apa yang saya kerjain gitu. Saya nggak bisa cuma ngomong oke, kantor A B C kantor A ini bisa achieve B C gitu dan ini terkait SDGs, tapi saya fokusin ke apa yang saya lakukan untuk kantor saya juga. Terus yang kedua itu ini ada faktor juga mungkin dari SI yang mengganti pertanyaan ya. Itu SI sebelumnya ketika saya gagal mereka fokus ke depannya, rencana saya projectingnya apa sih ketika saya lulus gitu, kontribusi saya apa gitu. Dan di tahun ini ketika saya berhasil mendapatkan SI, mereka mengganti pertanyaannya lebih ke reflecting apa yang telah saya lakukan. Mungkin itu membantu saya juga untuk bisa menjelaskan sesuatu yang lebih konkret dan merelate ke SDGs itu sendiri gitu. Terus yang saya lakukan juga di 2023 application ini, saya ketika 2 minggu portal itu dibuka, saya cuma fokus bikin motivation letter. Kenapa? Karena saya sudah menyiapkan dokumen-dokumen sebelumnya itu jauh-jauh sebelum portal dibuka. Gitu. Jadi ketika di tahun sebelumnya saya juggling antara kerjaan dan juga dan aplikasi beasiswa. Tapi yang kedua, saya ketika 2 minggu portal dibuka, saya fokus untuk otak-atik motivation letter. Saya draft, saya hapus lagi, saya draft lagi, saya pikirin lagi gitu. Jadi ketika teman-teman menyelesaikan dokumen-dokumen tadi, CV, proof of work, lalu apalagi reference lebih awal, itu akan membantu teman-teman untuk fokus ke motivation letter ketika portal itu dibuka gitu. Nah, ini self reflection saya yang lain, ini lebih ke sharing. Saya sebagai orang yang sudah bekerja dan pencari beasiswa dan juga mahasiswa gitu. Jadi saya sebelum saya adalah orang yang memilih bekerja dulu sebelum melanjutkan S2 gitu. Jadi prosesnya itu sebenarnya ya beberapa scholarship mewajibkan pengalaman kerja gitu, termasuk SI. Jadi di sini pengalaman kerja sangat penting. Lalu yang kedua, ini membantu banget untuk tulis motivation letter. Contohnya di saya bisa tahu isu yang mau saya tulis itu dari pekerjaan yang saya temuin tiap hari gitu. Terus juga di kelas kita selalu bisa bawa konteks pekerjaan, isu-isu yang kita temuin ketika kita bekerja di kelas gitu. Jadi dosen-dosen di kampus, teman-teman di kelas juga bisa dapat perspektif baru. Terus yang pasti gajinya bisa buat tabung untuk sekolah dan untuk persiapan beasiswa, karena persiapan beasiswa kan kita nggak bohong ya, banyak gitu. Untuk IELTS-nya itu bayar, untuk persiapan IELTS, untuk transport ke sana kemari gitu. Jadi personally untuk saya bekerja itu bisa bantu saya untuk persiapan beasiswa dan juga membawa tabungan ketika saya berangkat ke sini. Dan juga untuk memahami diri sendiri sebelum teman-teman memutuskan memilih program S2 gitu. Jadi dari teman-teman ketika lulus kuliah lalu bekerja, kebanyakan orang itu akan baru dapat passionnya ya gitu, passion atau apa yang mereka nikmatin kerja, apa yang mereka nikmatin ketika kerja itu apakah align dengan S1 ataupun enggak gitu, itu kemungkinan ketika kerja gitu.
Nah, di situ juga penting teman-teman ketika mempertimbangkan mau beasiswa apa dan juga mau jurusan apa ketika kuliah S2. Untuk cons-nya yang pasti persiapan beasiswanya itu akan sedikit nggak fokus karena tanggung jawab yang utama adalah bekerja ya. Ketika teman-teman sudah komit ke suatu perusahaan gitu. Lalu yang kedua kadang-kadang bikin juga less motivated gitu. Ini contohnya saya sebenarnya sudah pengen daftar SI dan mau ke daftar studi itu dari tahun 2017. Tapi kenapa saya baru coba 4 tahun kemudian? Karena saya ya ketika kerja saya rasa ya nggak usah S2 untuk naik jabatan gitu, nggak usah S2 untuk naik gaji gitu. Nah ini kadang-kadang bisa bikin kita geser-geser sedikit ke objektif kita untuk untuk ngejar S2, untuk ngejar kuliah yang lebih tinggi lagi gitu. Terus juga cons-nya ya ke academic setting itu harus adjust banget karena di perusahaan pasti pendekatannya berbeda dengan diskusi-diskusi di kampus ya. Nah, terus terakhir ini overall tips dari saya untuk di sesi ini gitu. Yang pertama, ketika teman ragu atau bingung terkait dengan SISGP, yang pertama teman-teman harus lakuin itu ke si.si. Karena menurut saya si.si itu udah kasih gambaran, udah kasih info yang straightforward terkait dengan beasiswa. Jadi kalau teman-teman bingung, datang ke sana. Sebelum tanya ke orang, datang ke sana. Apa yang nggak ditulis di sana, yang nggak usah dipusingin gitu loh. Jadi teman-teman harus proaktif ngecekin si.si terus-terusan, FAQ-nya, websitenya. Teman-teman mau dapat inspirasi buat nulis motivation, teman-teman lihat lagi objektifnya itu ada di sana gitu. Dan mereka terus melakukan pergantian gitu. Jadi kalau tiap tahun teman-teman nggak bisa ngandelin kayak oke, tahun lalu saya udah baca ABC, ya udah nggak usah buka lagi SI, tapi teman-teman harus tetap lihat gitu. Seperti yang saya mention, tahun ini mereka lebih fokus ke home countries. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya teman-teman bisa mention ini regardless dari teman-teman mau balik atau nggak ke Indonesia ya. Karena SI nggak ngewajibin balik kan. Cuman yang pasti yang SI mau lihat motivation letter kalian itu untuk Indonesia gitu. Fokusnya untuk bangun Indonesia gitu. Terus juga tips selanjutnya siapin semua dokumen sesegera mungkin. Yang ketiga, jangan malu, bangga sama pencapaian diri sendiri. Bisa terkesan sombong juga, tapi harus bisa dibuktikan, divalidate gitu. Karena nanti akan ada orang-orang yang terlibat untuk tanda tangan reference, tanda tangan bukti kepemimpinan dan kerja gitu. Kalau teman-teman kayak nggak jujur kan, ya mereka juga nggak akan tanda tangan gitu, akan nanya gitu kan ya. Gitu. Terus tips terakhir kalau gagal, coba lagi. Saya gagal beberapa kali dan baru berhasil di percobaan ketiga. Masih banyak beasiswa ke Swedia selain SISGP, ada LPDP, ada beasiswa universitas, dan juga self funding juga oke banget karena yang seperti yang Mas Ihsan bilang sebelumnya, ke Swedia nggak terlalu mahal dibanding beberapa negara lain, dan juga ternyata bisa ngirit gitu. Mas Ihsan bisa terus manage uangnya dengan oke gitu. Jadi jangan khawatir, ada banyak jalan ke Swedia gitu. Terus yang ketiga, kalau gagal jangan sedih, teman-teman tetap keren, tetap sukses dengan atau tanpa beasiswa. Jadi nggak usah, harus cepat move on lah kalau sedih dari kegagalan beasiswa dan coba lagi gitu. Udah dari saya. Mantap. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Keren banget. Makasih Mas Aldi Anggriawan atas segala penjelasan yang sangat detail tentunya tentang beasiswa SISGP yang sangat kompetitif tentunya. Untuk teman-teman peserta yang mau apply untuk beasiswa itu harus betul-betul well prepared karena betul-betul bersaing tidak hanya untuk teman-teman di Indonesia yang pengen daftar SISGP, namun bersaing dengan kata Mas Aldi 41 negara di seluruh dunia. Nah, baik teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut,
teman-teman yang punya pertanyaan untuk Mas Aldi, Mas Iksan, atau pembicara berikutnya, teman-teman panitia akan kembali mengingatkan untuk di room chat untuk format pertanyaannya. Nah, pembicara berikutnya tidak kalah menarik, akan sharing tentang pengalaman sekolahnya dari S1, S2, dan S3 di 3 negara, di Indonesia, di negeri Sakura, Jepang, dan sekarang PhD-nya diraih di negara Swedia. Beliau bernama Rihan Effendi, mahasiswa doktoral tahun pertama di Luleå University of Technology, dan sedang mengerjakan proyek battery recycling dengan metode flotasi yang didanai oleh WISE, Wellenberg Initiative Material Science for Sustainability, selama masa studi PhD-nya. Dan untuk masternya di negeri Sakura, Jepang, seperti yang saya katakan, di Kyushu University di bidang mineral processing, dan untuk S1-nya di Universitas Negeri Padang, Departemen Teknik Pertambangan. Dan Mas Rihan ini sangat senang traveling untuk life balance-nya, dan tidak lupa untuk menjalin networking seperti bertemu banyak orang, dan seperti pada webinar kali ini. Tanpa berlama-lama, kepada Mas Rihan, dengan hormat disilakan. Silakan, Mas. Teman-teman udah bisa lihat slide-nya? Udah kok, Mas. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman dari Swedia, selamat siang di Indonesia. Perkenalkan, saya Rihan Effendi. Saat ini saya sedang PhD di Luleå University of Technology. Saya berada di bawah naungan grup mineral processing. Nanti kalau seandainya dalam slide saya ataupun dalam apa yang saya sampaikan tidak jelas, saya berharap kawan-kawan bisa kontak saya ke email yang sudah saya tuliskan di sini. Mungkin nanti slide-nya bisa dibagikan oleh teman-teman panitia. Selama masa PhD ini saya didanai oleh WISE, Wellenberg Initiative Material Science for Sustainability, karena di Swedia ini dana untuk kawan-kawan selama PhD itu didanai oleh sebuah proyek, umumnya oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi kampus itu hanya sebagai tempat mewadahi teman-teman untuk melakukan riset saja. Nah, saya ingin menjelaskan secara umum PhD di Eropa. Nah, di Eropa pada umumnya PhD itu adalah sebuah pekerjaan, yang artinya ketika kawan-kawan mendaftar S3, itu artinya kawan-kawan juga mendaftar untuk pekerjaan. Ada beberapa negara di Eropa, kebanyakan negara di Eropa itu yang menerapkan PhD adalah sebuah pekerjaan, seperti di Jerman, ada di Belanda, ada di Swiss, dan seluruh negara Skandinavia. Ada Denmark, Norwegia, Sweden, apa ya, satu lagi. Ya, nanti bisa cek aja ya beberapa negara Skandinavia ya. Nah, ini saya ingin berbagi cara untuk apply S3 di sini. Secara umumnya, langkah pertama yang bisa kawan-kawan lakukan adalah membuka website Study in Sweden. Ini gampang sekali, untuk S2 pun bisa lihat di sini. Nanti dari website ini akan di-direct ke website kampus masing-masing. Sebagai contoh, ini website kampus saya. Nanti saya lihatkan seperti apa bentuk job vacancy yang sedang dibuka di sini. Nah, atau secara gampangnya kawan-kawan juga bisa Google saja PhD vacancy in bla 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 University, di KTH University, di Uppsala University, di Stockholm University. Ini sebagai contohnya website kampus saya, ada beberapa bukaan PhD sekarang ini masih banyak ya ke bawahnya. Ada PhD di Energy Engineering, ada di Entrepreneurship, dan macam-macam. Ada application deadline-nya dan beberapa persyaratan detailnya nanti kawan-kawan bisa klik di masing-masing website, masing-masing job yang sedang buka. Ada beberapa persyaratan dokumen, tadi juga sudah dibahas secara detail oleh
teman-teman pembicara sebelumnya, ada CV. Saya kalau CV ini kemarin saya pakai template yang standar Oulu University di Finland. Ada personal letter ini ada banyak contoh ya, kawan-kawan bisa free googling aja di internet. Saya kemarin pakai template dari Harvard University. Kawan-kawan bisa cek juga template-template yang lain. Nah, yang ketiga itu adalah syaratnya itu ijazah kawan-kawan dari S1 dan S2-nya. Ini maksudnya dari from high school and university ini dari S1 dan S2. Meskipun di sini tidak dijelaskan untuk melampirkan transkrip, tapi saya kemarin juga melampirkan transkrip juga pas di persyaratan yang nomor 3 ini. Dan yang keempat ini adalah sertifikat bahasa Inggris. Untuk membuktikan kawan-kawan bisa berbahasa Inggris agar bisa berkuliah dengan lancar di sini nanti, tidak hanya dengan sertifikat IELTS atau TOEFL, IBT dan segala macam. Tapi kawan-kawan juga bisa membuktikan kemampuan bahasa Inggris ini dengan surat yang menyatakan bahwa S2 yang kemarin diajarkan dalam bahasa Inggris. Sebagai saya, contohnya kemarin, saya tidak melampirkan sertifikat IELTS karena S2 saya di Jepang kemarin itu sudah dalam bahasa Inggris. Nah, ini kan persyaratan secara umum, required document ini. Nah, secara detailnya sebenarnya masih ada. Sebagai contoh, mungkinnya kawan-kawan ketika meng-apply sebuah pekerjaan di sebagai contoh saja teknik pertambangan misalnya, itu ada lagi detailnya. S2-nya risetnya harus misalnya dalam mineral processing. Terus mineral processing itu nanti detail lagi kan. Detail lagi fokusnya mau kemana. Apakah dia maunya ke flotasi pemisahan melalui apa. Jadi pastikan kawan-kawan sesuai dengan persyaratan yang diminta. Ini rekrutmen prosesnya. S3 di Swedia ini, PSD di Swedia. Yang pertama itu submit aplikasinya secara online. Nanti submit dokumen yang sudah disebutkan tadi juga. Selanjutnya interview. Biasanya interview ini dengan supervisor dan co-supervisor kita. Tapi ada juga di beberapa case saya lihat, interview ini juga dengan perusahaan yang akan mendanai dia selama PSD-nya. Jadi memang agak banyak interviewernya di sana. Ini ada yang poin yang ketiga. Saya aktifin lasernya dulu ya. Ini poin yang ketiga, yang writing task ini. Ini tidak semuanya ada. Kebanyakan kampus-kampus itu setelah interview itu langsung diumumkan apakah kawan-kawan lulus atau tidak. Tapi karena di sini, di saya kemarin itu karena cukup kompetitif, itu ada sekitar 78 pendaftar yang diterima hanya 1 orang. Dan ada 3 kandidat yang kata profesor saya ada 3 kandidat yang cukup sulit untuk dibedakan. Makanya ada satu lagi proses seleksinya, ujian tulisnya yang beliau syaratkan kepada saya. Yang keempat, kalau sudah kawan-kawan dinyatakan lulus berarti akan di-email oleh profesornya bahwa kawan-kawan akan diterima di kampus tersebut. Setelah kawan-kawan diterima akan dikeluarkan surat penerimaan dari kampus dan dari funding body-nya, dari perusahaan yang akan mendanai kawan-kawan atau organisasinya yang akan mendanainya. Selanjutnya kalau sudah ada surat itu kawan-kawan sudah bisa apply untuk residence permit. Nah, residence permit ini agak rumit saya lihat kalau di Swedia. Beberapa kawan-kawan untuk meng-apply residence permit ini waktu tunggunya sampai 6 bulan. Tapi normalnya adalah kalau dilihat di websitenya adalah 2-3 bulan untuk normalnya. Dan saya sendiri kemarin setelah 3 minggu tidak ada kabar, saya langsung email orang migration marketnya. Saya beberapa kali email. Akhirnya karena itu memang salah satu tipsnya agar residence permitnya bisa dipercepat. Akhirnya mereka mempercepat mulai dari saya email itu kurang lebih seminggu setelahnya. Saya dinyatakan di grant residence permitnya. Selanjutnya setelah oke semuanya, tentu kawan-kawan akan persiapan ke Swedia. Nah, ke Swedia ini untuk tiket awalnya untuk PSD setiap kampus itu beda-beda. Ada di beberapa kampus yang dibiayai tiket awalnya, ada juga yang tidak.
Sebagai informasinya, mungkin kalau kawan-kawan di Indonesia tinggalnya di daerah dan juga di Swedianya ini tidak di pusat kota, kurang lebih untuk tiket ini setidaknya kawan-kawan prepare sekitar 13 juta atau 15 juta untuk tiket ini. Nah, ini saya ingin bercerita tentang beberapa benefit kuliah PhD di Swedia. Saya ingin menjelaskan bahwa karena PhD ini adalah sebuah pekerjaan, jadi kawan-kawan akan digaji per bulan. Sebagai informasi bahwa Swedia ini merupakan salah satu negara dengan gaji PhD tertinggi di dunia. Kalau kita skopkan lagi, kita kecilkan lagi, kita ambil skop Eropa, itu ada beberapa negara dengan gaji PhD tertinggi di Eropa. Ada Switzerland, ada Swedia, ada Norway, ada Denmark. Setahu saya 4 negara itu yang lumayan bagus kalau kawan-kawan ingin PhD di Eropa. 4 negara itulah yang patut dipertimbangkan kalau memang pertimbangannya adalah salah satunya gaji. Yang kedua, beberapa hal yang di provide universitas untuk kawan-kawan itu, yang pertama ruangan. Itu sebagai seorang PhD kita punya ruang sendiri layaknya orang-orang yang bekerja di sini, layaknya yang bekerja di perusahaan ataupun profesor. Bahkan ruangan kita dengan ruangan ketua jurusan itu sama ukurannya, tidak ada bedanya. Di sana juga ada meja untuk kita sendiri, ada ada monitor sendiri, disediakan laptop, handphone. Nah, handphone ini untuk saya sendiri, untuk kartunya dan biaya subscribe-nya itu saya dibiayai oleh kampus. Semuanya ditanggung oleh kampus. Sebagai seorang karyawan, kita juga disediakan coffee room dan lunch room. Jadi teman-teman, coffee room ini lumayan lengkap kalau di Swedia. Ini ada beberapa macam jenis kopi nanti di sana, gratis tentunya karena kawan-kawan adalah employee di sini, adalah karyawan, maka kita layaknya sebagai karyawan yang lain. Lalu semua kebutuhan peralatan kantor seperti pena, buku, dan semuanya office kit itu disediakan oleh kampus. Poin yang ketiga yang tidak kalah menarik menurut saya di Swedia ini, sebagai seorang mahasiswa S3, kalau seandainya kawan-kawan membawa keluarga ke sini, maka keluarga intinya, anak dan istrinya itu gratis sekolah dan kuliah. Kalau seandainya istri kawan-kawan, teman-teman di sini ingin kuliah S1 atau sampai S2, itu gratis. Tanpa ada sedikit pun biaya. Mungkin biaya-biaya administrasi mungkin ada, tapi untuk tuition fee-nya gratis untuk keluarganya. Tapi hanya keluarga inti. Kakak dan adik tidak bisa, hanya untuk pasangan dan anak. Nah, poin selanjutnya, S3 di Swedia itu menurut saya fleksibel sekali. Waktu kerjanya fleksibel sekali. Sebagai contoh, kalau seandainya hari ini kawan-kawan tidak bisa datang ke kampus, tinggal email saja Profesor. Prof, hari ini saya tidak bisa datang ke kampus, saya ingin kerja dari rumah. Nah, itu gampang sekali. Kita nggak usah datang ke kampus. Tinggal tidur-tiduran di sofa. Tapi tidur-tidurnya kerja ya, jangan tidur-tiduran. Mungkin download paper 5 lalu baca paper nanti udah seperti itu aja, dan biasanya beliau tidak menanya, oh kamu di rumah ngerjain apa, nggak nanya seperti itu, karena di Swedia ini privasi dihargai sekali. Poin yang tidak kalah menarik, ada beberapa hal yang sangat menjadi pertimbangan utama orang-orang Skandinavia di 4 negara, Norway, Denmark, Finland, dan Sweden. Itu menurut saya adalah konsep mereka yang selalu menggaung-gaungkan work-life balance. Yang artinya waktu antara bekerja itu harus seimbang dengan waktu keluarga. Tidak boleh kerja berlebihan, dan tentunya waktu keluarganya juga tidak boleh berlebihan. Betul-betul seimbang antara kedua hal itu. Karena kehidupan kita bukan hanya kehidupan di pekerjaan ataupun di kampus, kita punya juga kehidupan, ada keluarga dan teman dan segala macam. Jam kerja di Swedia sebagai mahasiswa PhD sebenarnya tidak ada jam kerja yang mengikat,
Tapi umumnya teman-teman di sini datangnya jam 8 pagi, lalu pulangnya jam 4 sore. Tapi di balik datang jam 8 itu waktu istirahatnya banyak sekali. Vika ini waktu ngopinya, kami di sini ngopinya 2 kali sehari. Datang jam 8, nanti jam 10 ngopi, udah ngopi sekitar setengah jam atau sejam mungkin paling lama, setengah jam normalnya. Setelah itu makan siang jam 12, itu sejam biasanya istirahatnya. Lalu nanti jam 2 ngopi lagi. Biasanya Vika itu ngopi itu kita diskusi dengan kawan-kawan, bicara banyak hal lah dengan kawan-kawan, dan juga profesor juga, bahas riset juga di sana. Dan uniknya di sini antara profesor dengan mahasiswa itu ketika ngopi ini kita sejajar. Mereka itu tidak memposisikan posisinya sebagai seorang profesor yang harus sangat dihormati. Ini menurut saya yang menarik di beberapa negara di Eropa. Mereka tidak merasa egaliter, mereka merasa sama dengan kita. Yang poin ketiga ini adalah cuti tahunan. Sebagai seorang mahasiswa S3 itu ada cuti tahunan. Cuti tahunan itu kalau umurnya di bawah 30 tahun, biasanya cuti tahunannya itu 28 hari kerja. Yang itu artinya sama dengan 5,5 minggu. Nah, 5,5 minggu ini mungkin kawan-kawan bisa pulang ke Indonesia selama 5,5 minggu. Mungkin dari awal Lebaran sampai akhirnya bisa, dari awal puasa sampai setelah Lebaran bisa stay di rumah. Dan selama cuti sebulan lebih ini, gaji kita tidak dipotong sedikit pun. Tetap digaji penuh. Yang ketiga itu ada cuti untuk ibu melahirkan dan ibu hamil. Nah, kalau seandainya yang mahasiswa PSD ini adalah seorang perempuan, maka jatah cutinya itu kurang lebih selama 1 tahun. 1 tahun, dan dalam masa cutinya itu misalnya 2 bulan sebelum melahirkan cuti, lalu setelah anaknya umur 10 bulan baru dia masuk kerja. Itu kalau ditotalkan ya, itu dia selama setahun itu dia tetap digaji penuh juga, tidak ada pemotongan sedikit pun selama dia cuti. Dan untuk seandainya mahasiswa S3-nya itu, PSD-nya itu adalah seorang laki-laki, maka ketika istrinya melahirkan, dia dapat cuti selama 3 bulan. Mungkin dimulai dari sebulan sebelum melahirkan, lalu sebulan setelah anaknya umur sebulan, nanti kapan-kapan lagi ambil yang sebulan lagi, yang seperti itu. Dan tetap digaji tanpa potongan sedikit pun. Itu yang membuat benefit untuk studi di Swedia ini sangat sangat bagus sekali menurut saya sebagai untuk S3. Nah, karena tentunya masa studi normal di Swedia ini untuk PhD kan ada 4 tahun. Karena tadi kita kan ada beberapa cuti untuk perempuan yang melahirkan selama masa studinya, maka ada kemungkinan untuk memperpanjang masa studinya selama 2 tahun. Yang artinya yang awalnya 4 tahun menjadi 6 tahun. Dan gajinya pun tidak akan dikurangi, tetap dengan standar itu, dan biasanya meningkat tiap tahun. Nah, untuk laki-laki umumnya perpanjangan ini hanya 1 semester sampai 1 tahun yang setahu saya. Bahkan kalau seandainya yang bosan berkuliah lama-lama, mungkin 3,5 tahun sudah ada yang selesai. Tapi ya mau kerja ataupun S3 di Swedia ini tidak terlalu jauh bedanya. Kalau kawan-kawan mau kerjanya di R&D di perusahaan, itu sama dengan apa yang dilakukan di kampus di Swedia. Ini jadi setelah tamat S3 itu kawan-kawan bisa ngapain di Swedia? Nah, ada beberapa hal yang membuat S3 di Swedia itu semakin menarik. Yang pertama adalah kemungkinan untuk melanjutkan postdoc. Nah, kalau kawan-kawan berkeinginan melanjutkan karirnya di bidang akademis, ini secara umumnya kita mengenal beberapa tingkatan-tingkatan untuk mencapai profesor di karir akademik. Yang pertama dari S3, PhD atau doktoral. Itu setelahnya ada postdoc. Setelah postdoc nanti ada asisten profesor, baru selanjutnya associate profesor, baru selanjutnya profesor. Itu secara umumnya, secara normalnya. Dan untuk postdoc di Swedia ini lumayan gajinya, jauh lebih tinggi dibandingkan gajinya S3. Nah, yang kedua,
Yang kedua itu eh, kalau kawan-kawan berkeinginan untuk kuliah, untuk bekerja di perusahaan-perusahaan, sangat disarankan untuk S3 di Swedia karena ikatan antara perusahaan, industri dan kampus-kampus di Swedia itu sangat erat sekali. Bahkan beberapa proyek yang kita kerjakan selama PSD ini juga merupakan proyek yang bekerja sama dari suatu perusahaan. Nah, yang menarik, yang poin selanjutnya adalah setelah 4 tahun selesai PSD, ini nanti kawan-kawan akan diberikan permanen resident permit pada tahun pertama pekerjaannya setelah 4 tahun itu, yang artinya kawan-kawan bisa stay di Swedia tanpa batas waktu yang tidak ditentukan, sudah menjadi permanen resident di sini. Dan umumnya pekerjaan di Swedia itu merupakan pekerjaan tetap. Sebagai contoh, mungkin kalau seandainya bekerja di perusahaan itu awalnya kita akan dikontrak, akan menjadi karyawan apa ya, semacam evaluasi itu selama 1 tahun pertama. Setelah lewat 1 tahun itu kawan-kawan akan jadi pekerja permanen di perusahaan itu. Nanti untuk permanen residennya bisa cek di sini saja, bagaimana cara mengurus permanen residen untuk keluarga juga lengkap ada di sini. Oke, ada beberapa tips dan trik dari saya. Saya untuk hal ini mensitasi perkataan dari Conan O'Brien bahwa dia yakin bahwa setiap kesuksesan itu berawal dari kerja keras. Menjadi orang baiklah dan hal-hal yang baik akan menghampiri kalian. Dan saya yakin juga tidak ada hal itu yang datang secara instan, semuanya butuh proses, butuh perjuangan. Jadi ya nikmati prosesnya, dan ya setiap proses itu memiliki nilai apa ya, sesuatu hal yang menarik. Nah, selama S2 kawan-kawan usahakan untuk mempublish artikel, setidaknya 1 di jurnal-jurnal yang bereputasi bagus ya. Kalau bisa di Q1 jurnal ya, di Q1 ya. Yang kedua itu usahakan untuk menghadiri conference. Nah, di conference ini biasanya kita akan bertemu dengan expert-expert di bidang kita, bidang kawan-kawan yang sedang digeluti di S2 akan bertemu kita dengan orang-orangnya. Dan untuk conference ini banyak sekali keuntungannya. Sebagai contoh, kalau seandainya saya pernah beberapa daftar S3 beberapa kali di Amerika Serikat. Itu dulu waktu saya apply, profnya balas, kalau seandainya kamu menghadiri conference di kota Ohio bulan sekian, kita bisa bertemu langsung di sana. Untuk proses seleksinya kita cukup wawancara nanti di sana. Ini menarik sekali bahwa conference ini penting sekali selama S2 menurut saya, karena dibalik bisa bertemu dan diskusi dengan orang yang expert, kita juga bisa di sana menjalin relasi dan tes untuk penerimaan S3 tentunya. Nah, yang ketiga itu bangun koneksi dan relasi sebaik-baiknya. Membangun koneksi ini dibalik dari conference ada banyak juga. Karena kawan-kawan bisa juga dari LinkedIn. Saya beberapa profesor yang akan saya apply S3 itu biasanya saya koneksi dulu di LinkedIn untuk agar beliau kenal dengan saya. Nah, dan beberapa achievement yang kawan-kawan punya, misalnya publish artikel, terus hadir conference, sedang presentasi atau segala macam, itu kalau bisa agak sedikit di apa ya, di up di LinkedIn-nya, karena biasanya orang-orang profesor ini tertarik dengan hal-hal seperti itu. Ya, itu sedikit ya, itu salah satu bentuk citra ya, karena kita harus membangun citra diri. Nah, selanjutnya itu tadi sudah dijelaskan juga tentang motivation letter. Sebenarnya motivation letter, personal letter, dan surat lamaran itu tidak jauh-jauh beda. Buat semenarik mungkin personal letter ini, karena surat ini mewakili apa yang ingin kawan-kawan sampaikan kepada si profesor. Nah, saya kemarin karena di S2 saya belum sempat publish artikel, makanya saya menulis di sini. Saya akan mempublish artikel setelah saya selesai S2 ini. Saya sampaikan seperti itu pada beliau. Mungkin
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di sini, sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Erwin. Terima kasih. Terima kasih Mas Rihan, sangat luar biasa dan sangat inspirasional ya. Bisa menempuh pendidikan di 3 negara yang berbeda dengan tantangannya masing-masing tentunya. Nah, teman-teman sekalian, berakhirnya Mas Rihan menyampaikan presentasinya, berarti semua pembicara telah mengambil waktunya untuk memberikan penjelasan yang detail tentang masing-masing pengalaman dan pengetahuannya. Dan kita masuk ke sesi Q&A, dan sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di room chat, namun beberapa sudah terjawab di room chat itu sendiri, dan saya akan membacakan pertanyaan langsung. Yang pertama, untuk Mas Rihan, kampus mana yang ada atau menerima jurusan Renewable Energy untuk PhD? Dan ada tidak tips untuk apply ke perusahaan tersebut atau kampus tersebut? Silakan Mas Rian. Masih segar nih pada... Oke, ada tidak ya kampus yang apa tadi pertanyaan yang menyediakan jurusan renewable energy ya? Iya betul Mas. Oke, nah sebenarnya renewable energy ini kan cakupannya luas sekali ya. Kalau seandainya kawan-kawan lebih menspesifikkan lagi mungkin bisa saya jawab. Tapi saya menjawab sesuai yang saya tahu saja. Yang kalau di kampus saya itu ada renewable energy, itu di geothermal. Kalau di geothermal kita ada fokus di eksplorasi geothermal di sini. Dan kalau di mesin itu berarti di kayak seperti panel surya juga ada di sini di LTU. Untuk tipsnya apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, usahakan di S2 selama S2 kawan-kawan punya reputasi yang baik dalam bidang menulis ataupun publikasi. Itu sih tipsnya. Oke, terima kasih Mas. Ya, gimana Mas Rama? Semoga terjawab ya. Nah, mungkin pertanyaan kedua, ini sangat menarik untuk Mas Iksan. Halo Mas Iksan. Ya, Halo. dari Mas Robin, pertanyaannya ada 2 nih. Apakah magang mesti berbahasa Swedia atau berbahasa Inggris? Dan pertanyaan yang keduanya, untuk self-funding, apakah sebelum berangkat sudah mencari tujuan magang atau kerja? Ya, berdasarkan pengalaman dari Mas Iksan. Silakan Mas. Ya. Yang pertama itu sebenarnya tergantung. Jadi kalian tuh mau magangnya tuh di bidang apa? Kalau misalkan magangnya banyak berkaitan langsung dengan customer, dengan orang, dengan masyarakat di Swedia, itu biasanya dia ngasih persyaratan bahasa 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 Swedia. Kayak kalian mau magang di tim marketing, tim sales, atau kalian mau part time di supermarket, biasanya harus ada kualifikasi bahasa bahasa Swedia. Tapi kalau kerjaan yang kurang banyak, yang biasanya nggak ketemu sama orang kayak engineer atau kayak tukang atau kayak antar barang, itu biasanya enggak, itu biasa pakai bahasa Inggris. Lalu untuk yang kedua, tadi pertanyaannya tentang apakah sudah cari ini atau enggak. Kalau pas untuk magang, sejujurnya saya nggak ada nyari-nyari karena belum kepikiran bisa magang atau enggak pas di sebelum mau datang kan. Tapi untuk kerja itu saya udah cari-cari kayak bidang kerjaan saya kan ke arah mechatronic engineer kan, ke arah robot, ke arah itu, dan itu apakah banyak nggak di Swedia nih opportunity-nya gitu. Kalau saya udah cari-cari dan eh, habis saya cari dan saya dapatkan bahwa banyak loh kayak kerjaan yang ke arah sana, ke arah yang saya mau. Nah, jadi saya bisa apa ya? Jadi saya bisa optimis kalau misalkan saya lanjut dengan self funding, saya bisa ada kerja di sini gitu. Wah, terima kasih Mas Iksan. Ya, gimana Mas Robin? Semoga terjawab ya untuk pertanyaan tentang apakah harus cari magang sebelum berangkat ke Sweden. Nah, pertanyaan ketiga untuk Mas Aldi, ini sangat menarik. Mungkin kelewat dari penjelasan Mas Aldi tadi. Adakah biaya-biaya lain yang tidak tercover dari beasiswa SISGP itu sendiri? Jadi teman-teman bisa mempersiapkan dana-dana tambahan sebelum berangkat ke Sweden misalnya. Silakan Mas Aldi. Sorry, apa Mas Arwin pertanyaannya?
apakah ada biaya-biaya tambahan lain yang sebenarnya tidak tercover dari biaya beasiswa SISGP itu? SISGP itu sebenarnya sudah cover semua, cuman mungkin isunya adalah untuk biaya hidup, tiket itu baru dibayarkan ketika sudah sampai di Swedia gitu. Jadi yang harus disiapkan mungkin untuk sewa housing itu biasanya mereka housing akan minta deposit 1 bulan, lalu juga bayar bulan pertama sewa, lalu juga tiket berangkat gitu. Nah itu sih mungkin persiapkan sekitar 20 sampai 30 juta kali ya. Itu untuk itu kisarannya ini banget sih, bisa lebih murah juga kalau dapat tiket yang murah, kalau dapat housing yang murah gitu. eh Ya mungkin 18 sampai 30 juta lah itu kisarannya gitu. Jadi tapi nanti ketika sampai di sini langsung ditransfer sekitar 40-an hampir 50 juta lah sama SI. Jadi ya itu mungkin kalau kalau bisa udah siapin uang segitulah gitu. Kalau mau minjem juga boleh. Wah, wah. Terima kasih Mas Aldi. Jadi teman-teman bakal di reimburse kalau misalnya ada sesuatu yang dikeluarkan sebelum berangkat ke Sweden ya oleh beasiswa SI itu. Nah, mungkin 2 pertanyaan terakhir deh. Yang kedua untuk Mas Rihan, kenapa kemudian memilih Sweden setelah menanjakan akademisnya di Indonesia dan di negeri Sakura Jepang? Kenapa tidak di Jepang saja untuk PhD-nya? Kenapa harus di Sweden? Silakan Mas Rihan. Oke, oke. Tadi sebenarnya saya ada beberapa lulus di beberapa tempat di PhD ini ya. Saya juga lulus di Korea Selatan, lulus di berbagai di mana ya? Di Inggris saya lulus juga di salah satu kampus top. Tapi setelah saya pertimbang-timbang dengan beberapa benefit yang saya sampaikan tadi untuk mahasiswa S3, bahwa untuk menjadi seorang mahasiswa S3 yang bisa membuat kita waras, karena S3 ini cukup banyak waktu untuk riset ya. Ya menurut saya adalah negara Skandinavia, utamanya Sweden. Karena di sini betul-betul work-life balance-nya terasa. Kita cutinya lama sekali. Terus dalam cuti itu juga digaji penuh, dan eh, gajinya itu menurut saya itu kalau dirupiahkan besar sekali. Kawan-kawan nanti bisa searching saja berapa gaji di mahasiswa S3 di Sweden. Dan menariknya lagi di Sweden, karena di Sweden ini salah satu negara tertinggi di Eropa untuk gaji mahasiswa S3, dan di kampus saya ini di Luleå Technology University merupakan kampus dengan gaji PhD tertinggi di Swedia. Karena posisinya yang juga di utara, makanya mungkin program pemerintahnya agar membuat orang-orang bisa ke sini ya, dibalik memang cuacanya dingin sekali di sini. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rian. Sangat luar biasa ya kenapa kemudian memilih Swedia sebagai tujuan studi PhD-nya. Nah, teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung waktu ya, namun pertanyaan kami tidak bisa mengakomodir karena keterbatasan waktu pada kesempatan kali ini. Masih ada sekitaran 20 pertanyaan hingga 30 pertanyaan kalau tidak salah. Dan kami akan mengakomodir semua pertanyaan akan kami jadikan Google Docs dan akan kami publish di Instagram kami di PPI Swedia. Dan teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, silakan dicek dan dipantengin terus untuk di Instagram sosial atau sosial media dari PPI Swedia. Atau jika tidak, boleh DM langsung dan akan fast respon dari admin PPI Swedia itu sendiri. Nah, berakhirnya sesi Q&A ini, tandanya kita berada di penghujung acara. Terima kasih untuk semua pembicara tentunya dengan ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk semua peserta webinar yang sangat antusias, yang dibuktikan dengan sangat banyak pertanyaan yang masuk. Dan stay tune untuk terus mengikuti kegiatan PPI Swedia berikutnya di sosial media kami. Dan apresiasi yang sangat sebesar-besarnya untuk PPI Swedia itu sendiri yang telah menyelenggarakan webinar yang sangat menarik dan luar biasa ini. Untuk teman-teman, sebelum kita meninggalkan room, Zoom ini mohon untuk diaktifkan kameranya untuk sesi foto bersama. Minta tolong.
Silakan panitia dibantu untuk diambil gambarnya. Ya. Mohon tunggu. Oh iya, silakan. Kalau yang lain ada 64 orang nih, masih sedikit yang aktifkan kamera. Ayo silakan. Oke, udah siap? Masih nunggu. Oke, masih nambah. Oke. Tunggu sebentar. Siap-siap. Sudah, Mas. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, sudah. Sekali lagi ya? Atau udah tercover semua? Oh, sekali lagi, Ding. 1, 2, Sekali lagi boleh. ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman sekali lagi ya, untuk teman peserta di Indonesia tentunya, dan teman-teman pembicara, serta teman-teman dari PPI Swedia. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya Erwin Syam, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Belum ada cabut ini. Barang nama nih, Francisco Erwin. Sami-sami Mas Dewa Gederian Andika.